Selamat hari Minggu. Halo adik-adikku semua, bagaimana kabar kalian? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat ya. Senang sekali bisa berjumpa kembali di ibadah kita di Sekolah Minggu GKPA Epifanias. Yeay. Wah, tidak terasa nih adik-adik sudah hari Minggu lagi ya Kak ya. Iya bener banget. Waktu terasa cepet banget ya berlalu adik-adik. Tapi kakak percaya adik-adik Sekolah Minggu GKPA Epifanias tetap bersuka cita. Pastinya tidak boleh bosan adik-adik. Tidak boleh jemu-jemu. Khususnya di hari Minggu ini di mana kita akan beribadah bersama-sama. Nah adik-adik yang manis, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Selesai. Puji dan syukur pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat adik-adik, sehingga kita dapat berjumpa kembali walaupun masih secara online. Nah adik-adik, tema kita minggu ini adalah Tuhan Yesus menampakkan diri lagi. Masih erat kaitannya dengan kebangkitan, yaitu yang baru saja kita rayakan ya adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada sosok Maria Magdalena. Itu adalah sebagai bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Sama juga pada hari ini adik-adik, di hari Minggu yang indah ini, ada satu pribadi yang begitu setia menunggu adik-adik semua, menunggu adik-adik untuk datang kepadanya. Tahu tidak adik-adik siapa pribadi itu? Kalau kakak sih tahu, kalau Kak Dani? Tahu dong Kak. Iya, pastinya kita tahu ya adik-adik siapa pribadi yang luar biasa itu. Seperti pujian yang akan kita naikkan berikut ini, judulnya Dengar Dia Panggil. Adik-adik, Tuhan Yesus menunggu kita di hari Minggu ini. Jadi ketika Dia memanggilmu, kita harus siap ya adik-adik. Kita dengan sukacita. Yuk, dengarkan ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Katakan, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, kita harus sukacita karena Tuhan Yesus menunggu kita. Pastinya berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Katakan, oh giranglah. Ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah ada sukacita? Amin. Sudah ada sukacita Kak? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Harus semangat ya, harus tetap bersukacita. Kalau gitu harus tunjukkan dulu nih senyum manisnya nih. Kelihatan gak sih sama kakak senyum manisnya? Coba kelas besar, oh udah ada Kak, mereka udah senyum juga. Wah, manis banget tuh Kak. Ya
sekolah minggu GKPA Epifanias, betul kan? Nah, kalau kelas kecil, oh udah ada Rizka, ada Judit juga. Wah, good job ya adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, yuk adik-adik kita duduk manis, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, puji dan syukur kepadamu ya Bapa, karena kebaikan Tuhan terus kami rasakan hingga pada hari ini Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Berkati Tuhan setiap pujian yang akan kami naikkan, begitu juga firman yang akan disampaikan. Biarlah itu menjadi persembahan yang manis buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah anak-anak sekolah minggu GKPA Epifanias. Kami mau bersuka cita bersama-sama memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adikku, selama 1 minggu ini pasti ada saja kebaikan Tuhan yang adik-adik rasakan. Karena kakak pun merasakan ya adik-adik, kalau kakak kebaikan Tuhan itu pastinya adalah berkat kesehatan, sehingga ya bisa melayani bersama adik-adik di hari Minggu ini. Kalau Kak Dani, kebaikan Tuhan selama seminggu ini apa sih yang kakak rasakan? Wah, banyak banget Kak. Salah Banyak ya, satunya Kak? adalah perlindungan dalam perjalanan pertamanya dari gunung ya. Oh, Diberi kesehatan iya. juga. Benar-benar. Jadi luar biasa ya Kak penyertaannya ya. Luar biasa banget Kak. Mantap. Oke, untuk itu adik-adik kita harus senantiasa bersyukur. Nah, coba adik-adik renungkan apa saja kebaikan Tuhan selama seminggu ini. Pastinya ada kan adik-adik? Nah, untuk itu adik-adik kita diingatkan kembali tentang kebangkitan Tuhan Yesus, khususnya pada tema hari ini. Untuk itu adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik menyanyikan 1 buah lagu untuk menyatakan perasaan kita kepada Tuhan kita, yaitu judulnya Rayakan Yesus Rayakan. Adik-adikku, setiap hari selalu ada yang baru. Sepatutnya kita rayakan dengan penuh sukacita. Yuk, kita rayakan dengan penuh semangat. Rayakan Yesus rayakan. Katakan adik-adik. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit, dia hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yeay! Adik-adik, kebangkitan Tuhan adalah hal yang luar biasa. Senantiasa bersukacita menyambutnya adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Boleh berdiri, pakai gerakan ya. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Katakan, dia bangkit, dia bangkit, dia hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Adik-adik yang terkasih, kini saatnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Adik-adik yang terkasih, kita mau diingatkan akan satu pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika adik-adik mengalami ketakutan, kegelisahan, keraguan atau kekhawatiran di dalam diri adik-adik, ada satu pribadi yang senantiasa akan menyertai adik-adik semua, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu kita akan menaikkan satu pujian yang manis. Kita akan naikkan dengan sungguh-sungguh, judulnya Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya.
Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kakak mau kalian persiapkan dulu Alkitabnya, kalian duduk yang manis. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik dan Maha Kasih, sebentar lagi kami akan masuk dalam firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kakak sekolah minggu kami yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu dapat berguna bagi kehidupan kami selanjutnya. Dan juga berkatilah adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan, berkati sekolahnya Tuhan, studi mereka masing-masing ya Tuhan, dan juga berkati keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Dibuka ya adik-adik Alkitabnya. Kakak baca nih adik-adik. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu ia terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu. Jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah bangkit loh. Buktinya, dia sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan murid-muridnya. Dan untuk ketiga kalinya juga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika itu, murid-muridnya sedang melakukan pekerjaan sebagai nelayan. Tetapi sepanjang malam itu, mereka tidak menangkap apa-apa. Dan ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Tetapi ini adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Lalu Yesus itu berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka melakukannya, dan penuhlah jala itu dengan ikan. Lalu murid-murid itu sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus memberi mereka makan roti dan ikan. Nah adik-adik, ini adalah merupakan peneguhan Yesus bahwa para muridnya sangat dia kasihi dan diutus untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa kita percaya dan tidak ragu akan kuasa Tuhan, maka hal itu akan terjadi. Tuhan akan memberikan apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita, seperti para murid yang langsung percaya dan melakukan apa kata Tuhan Yesus. Mereka memperoleh apa yang mereka butuhkan. Yesus menemui murid-muridnya saat mereka gagal. Melalui perbuatannya, Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang memperhatikan kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Melalui peristiwa ini, Yesus mengajarkan bahwa dia adalah sumber keberhasilan. Seperti contohnya, adik-adik akan melakukan ujian sekolah. Lalu adik-adik berdoa kepada Tuhan untuk meminta nilai yang bagus. Dan setelah adik-adik selesai ujian, nilai adik-adik bagus. Itu merupakan salah satu bahwa
adik-adik percaya kepada Tuhan. Nah, kita para murid Tuhan Yesus pun harus dapat menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Hal itu dapat kita lakukan melalui cara hidup kita sehari-hari yang dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Misalnya, melalui keseriusan kita dalam belajar, menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati kakak, abang, dan lain-lain. Dari cara kita membicarakan yang baik, sopan, ramah, suka menolong, memaafkan, dan masih banyak lagi. Amin. Nah, adik-adik, poin untuk minggu ini, yang pertama, Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, kita harus percaya dan melakukan sesuai perintah Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus selalu ada saat kita sedang membutuhkannya. Ayat hafalan untuk minggu depan diambil dari Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kakak ulangi ya, Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik dan Makasih, terima kasih ya Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami selanjutnya. Dan juga berkatilah adik-adik kami semua ya Tuhan, berkatilah guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan, dan juga berkati keluarga adik-adik dan guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kakak mau mengucapkan terima kasih untuk kakak sekolah minggu yang telah membawakan firman. Kiranya firman yang telah ditaburkan dapat menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Adik-adik, kakak juga mau mengucapkan terima kasih nih kak buat adik-adik yang sudah rajin mengirimkan ayat hafalannya. Yang belum tentunya masih ditunggu ya adik-adik. Nah, tanpa menunggu lagi, kita saksikan video ayat hafalan. Iya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 133 yang isinya, teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil pada Mazmur 119 ayatnya yang ke-133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa di atasku. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa di atasku. Amin. Berikutnya kita akan menyaksikan warta sekolah minggu. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Jadi perhatikan, diingat dan dicatat. So, adik-adik yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Dan ini juga lagu pujian kita yang terakhir ya kan? Tapi itu tidak mengurangi semangat kita ya adik-adik, pastinya tetap bersukacita dong. Betul sekali, karena di sini juga kakak-kakak semua masih dalam keadaan sukacita. Karena ternyata adik-adik sukacita hal yang sangat disukai oleh Tuhan Yesus. Seperti lagu berikut ini kak, yang judulnya adalah Hati yang Gembira. Kita nyanyikan ya dengan hati yang gembira tentunya. Adik-adik, banyak penyebabnya kenapa kita bersukacita. Salah satunya adalah karena hal yang sangat disukai oleh Tuhan. Kita nyanyi ya. Hati yang gembira, ada obat seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah
itu kita akan menutup ibadah kita, kembali kita bersatu hati, kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang terus menyertai kami ya Bapa di sepanjang ibadah kami pada hari ini. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKPA Epifanias, begitu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu yang ada pada saat ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersatu hati ya Tuhan bersama-sama untuk menaikkan doa kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan berkat kesehatan, sehingga kami dapat melakukan semua aktivitas kami di hari-hari yang akan datang. Berkati adik-adik sekolah minggu ya Bapa, di dalam masa sekolah mereka yang masih melalui online ya Bapa. Tuhan pakai mereka di dalam kegiatan sekolah mereka menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berikan adik-adik kami kepintaran dan juga menjadi anak yang rajin, serta menjadi anak yang dengar-dengaran dan patuh terhadap orang tua, terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan keluarga dari adik-adik kami ini ya Tuhan, orang tua, orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan, baik di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan dan segala usaha mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, khususnya untuk gereja kami GKPA Epifanias, untuk majelis, untuk setiap yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat, kesehatian ya Bapa, sehingga kami khususnya GKPA Epifanias dapat berkumpul dan bertemu secara langsung ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa khususnya untuk sekolah minggu GKPA Epifanias ya Bapa. Kiranya semangat terus ada di hati kami semua ya Tuhan, untuk memberikan yang terbaik dan untuk melayani Engkau ya Bapa, sehingga setiap pujian yang dinaikkan, setiap firman yang ditaburkan, itulah menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini mereka sedang dalam keadaan sakit. Tolong Tuhan tilik dan sembuhkan mereka melalui obat dan orang-orang di sekeliling yang merawatnya. Begitu juga ya Tuhan, jika ada teman-teman kami yang sedang dalam keadaan lemah, tolong Tuhan kuatkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah doa ini disempurnakan dengan doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Adik-adik, demikianlah ibadah minggu kita hari ini. Tapi jangan lupa ya, firman-Nya selalu diingat dan dilakukan. Betul. Juga Abang tunggu nih video ayat hafalan dan kreatif corner-nya. Pastinya adik-adik. Jadi, Bang Dani, Kak Erna, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.